Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi bersama Alif. Nah, kali ini Alif ada kabar gembira guys. Hari ini Alif mendapatkan top 5 tahfiz di sekolah Alif. Tahukah kalian top 5 itu apa? Jadi top 5 itu adalah program sekolah Alif di mana 5 orang yang memiliki hafalan yang paling banyak bisa diberi pin ini dan diberi hadiah. Nah, dulu top 5 ini dulunya adalah top 11. Sekarang sudah diperkecil lagi orangnya menjadi top 5. Jadi dari 6 rating jadi ada 25 orang yang dipilih ya. Alif salah satunya. Nah, dan yang paling serunya nih Alif dapat botol nih guys, hadiah. Nah, cantik kan botolnya. Ini bisa diminum melalui ini dan bisa juga diminum melalui sedotan yang sebelah sini. Gitu guys. Nah, Alif dapat meraih pin top 5 ini dengan cara memperbanyak hafalan. Nah, tahu kan kalian apa saja keutamaan dalam menghafal Al-Quran? Pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat kelak ketika kita semua sudah dibangkitkan dan dikumpulkan di alam mahsyar. Yang kedua, dengan menghafal atau membaca Al-Quran, hati kita akan selalu tenang dan terhindar dari segala kerisauan. Nah, lalu ada keutamaan yang merupakan keutamaan untuk akhirat. Nah, sekarang ada keutamaan dunia nih. Ketika kita menjadi penghafal Al-Quran, kita akan dipanggil oleh orang-orang untuk membacakan tilawah Al-Quran, pembacaan Al-Quran pada sebuah acara dan lain-lain. Bisa juga kita menjadi qori. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran, kita sudah pasti diberikan rahmat oleh Allah. Bukan hanya rahmat dan syafaat di akhirat, tapi juga rahmat di dunia. Karena pada zaman sekarang, qori sekarang sudah dibayar mahal karena suaranya yang begitu merdu. Nah, jadi kalau kita menghafal Al-Quran, kita tidak perlu lagi khawatir dengan semuanya. Karena apabila kita terlebih dahulu mempersiapkan bekal untuk akhirat atau membaca Al-Quran daripada membuat hal-hal lain, maka otomatis dunia dan segalanya akan tunduk pada kita. Kita tidak perlu mengkhawatirkan masalah rezeki, tempat tinggal, karena otomatis akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita yang sudah berjuang. Dan ada lagi keutamaannya, yaitu dengan kita membaca Al-Quran, atau kalau kita menghafal Al-Quran, atau apabila kita tidak sanggup menghafal, kita membacanya, itu sudah sangat besar pahalanya. Karena menurut Rasulullah, membaca 1 huruf saja sudah mendapat 10 pahala. Apabila kita sudah membacha khatam 30 juz, Masya Allah, berapa banyak sudah pahala yang kita dapat. Oleh karena itu, kita yang masih kecil harus berjuang supaya bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi agama dan bangsa ketika sudah besar kelak. Dan ada satu lagi yang Ali mau sampaikan, bahwa ketika pada bulan Ramadan, menurut Rasulullah, apabila kita membaca Al-Quran, kan apabila kita membaca 1 huruf akan dapat 1 pahala di bulan biasa. Akan tetapi pada bulan Ramadan, maka pahalanya akan dikali lipat 10 kali oleh Allah. Masya Allah. Itulah kenapa kalau kita pada bulan Ramadan disuruh perbanyak untuk membaca Al-Quran dan berzikir, karena pahalanya akan dikali lipatkan menjadi lebih banyak. Dan Al-Quran ini dapat menjadi penghalang bagi kita di alam kubur. Ketika kita di alam kubur, maka kita akan dihadapi oleh 2 malaikat atau yang disebut dengan malaikat Munkar Nangkir. Malaikat tersebut akan menanyakan kepada kita dengan bahasa yang sangat kasar.
dan dengan tatapan yang sangat tajam. Tidak hanya orang kafir, orang Islam pun begitu. Akan tetapi apabila orang Islam yang sering membaca Al-Quran dan sering beribadah di dunia, maka akan muncul orang yang merupakan pahala dan amalnya, dan melarang malaikat tersebut untuk berkata-kata kasar, untuk bertanya dengan kasar kepada orang tersebut. Dan sebelum ditanya, dan setelah malaikat munkar nakir tersebut bernyanyikan, maka kita yang orang mukmin tersebut akan bertanya kepada amal tersebut, wahai gimana ya, karena ini amalnya, jadi dia tidak tahu namanya siapakah engkau menolongku tadi. Lalu dijawablah oleh amal baiknya, aku adalah amal baikmu yang selama ini engkau kerjakan di dunia. Namun orang kafir yang tidak melakukan amal baik, maka ketika ditanya malaikat munkar nakir, dia tidak bisa menjawab dan dipukul dengan sangat keras. Setelah dipukulan diazab, maka muncullah amal buruknya yang selama ini dilakukan dengan postur maksudnya dengan bentuk badan yang sangat buruk, muka yang jelek dan sebagainya. Orang itu pun bertanya, alangkah buruknya engkau, siapakah engkau? Lalu amal buruk itu pun menjawab, aku adalah amal burukmu yang selama ini kau kerjakan dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang amal tersebut pun memukul orang kafir ini sampai hari kiamat. Oh ya, ini juga lupa bilang kalau umat yang beriman tadi juga berkata, alangkah orang yang beriman tadi, amal baiknya juga muncul dengan bentuk yang sangat indah, yang sangat cantik dan ganteng. Nah, pokoknya yang baik, yang sangat baik. Sedangkan orang kafir mendapat amal buruk yang memiliki muka yang jelek dan postur badan seperti yang sangat menakutkan. Nah, sekian cerita dari Alif. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.